Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita taklim dengan satu doa dan harapan mudah-mudahan taklim kita Allah catat sebagai amal soleh yang insya Allah jadi wasilah selamat dunia, selamat alam kubur, selamat akhirat, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bab yang kita bahas pada hari ini adalah menamakan buah anggur dengan karamun. Anggur itu nama sebuah buah, kemudian karom itu adalah qalbul mukmin, hatinya orang beriman. Agak jauh artinya, tetapi kemudian sebagian orang Arab khususnya menamakan anggur itu dengan karom, seperti itu. Nah, yang mirip-mirip tapi artinya beda itu tidak bisa digunakan. Takut salah interpretasi, salah makna. Ingat nggak waktu zaman SBY nyalon dengan Budiono? Ya kan? Ketika itu ada usulan SBY berbudi. Ternyata budi kalau istilah orang Seberang itu artinya bohong. Kalau orang Jawa kan budi bukan bohong. Sehingga nama itu diganti. Bukan SBY berbudi lagi. Karena sebagian orang memaknai budi itu dengan bohong. Takutnya nanti salah interpretasi, salah makna. Seperti itu. Saya pernah ngisi ceramah, saya ngomong begini, Mbah Maimun pernah menyampaikan dalam sebuah makolahnya, beliau mengatakan titenono. Kalau orang Jawa titenono kan, coba perhatikan. Tapi begitu saya yang dihadapi orang Betawi, ramai itu. Wah, Ustadz jorok. Tite, itu orang-orang Betawi itu jorok gitu. Nono itu jorok. Nah, makanya agak saya pahamnya setelah selesai. Oh, gitu. Nanti besok nggak saya pakai lagi gitu. Kalimat titenono itu. Iya, karena diinterpretasikan berbeda. Diinterpretasikan berbeda. Nah, ini judulnya begitu. Kalau sekiranya kalimat yang kita ucapkan menimbulkan interpretasi yang negatif oleh sebagian orang, ya jangan dipakai. Jangan dipakai. Karena komunitas kita itu tidak satu warna. Ya kan, tidak satu warna. Gitu. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tasummu al-ainaba al-qarna fa innal karna al-muslim muttafaqun alaihi wa hadza lafdzul muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasummu al-ainaba al-karma. Janganlah kalian menamakan anggur dengan karomun, karmun, karma, karmin, karmun, karomun. Karena karom itu sama dengan seorang muslim. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fa innamal karmu qalbul mu'mini, maka sesungguhnya karmun itu atau karom itu adalah hatinya orang beriman. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslimin yaquluna al karma innamal karmu qalbul mu'min. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa yaquluna, mereka menyebut al-karma anggur, innamal karmu qalbul mukmin, padahal sesungguhnya karom itu adalah hati orang beriman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan mutadrib atau tadarruf, dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim, persamaan. Nah, karom itu atau anggur sinonimnya karom, inab sinonimnya karom, sering digunakan untuk menyebut anggur yang sudah berubah jadi arak. Anggur yang sudah berubah jadi arak berarti dinamakan homer. Sementara makna dari karom yang lain adalah hatinya orang beriman. Makna yang pertama, sebuah anggur yang sudah berubah jadi arak. Anggur yang berubah jadi arak dinamakan homer. Homer hukumnya najis, diminum hukumnya haram. Sehingga kita tidak boleh menyebut anggur itu dengan karom. Ini khusus untuk orang Arab ya Pak ya. Ya kan? Kalau sampean mana paham inam itu apa, anggur apa. Tapi orang Arab itu nyebut anggur adalah karom, ada juga inam. Nah, sehingga jangan sampai persepsi yang mendengar adalah keliru. Karena dua makna yang mutadrif, dua makna yang sinonim, yang artinya adalah berbeda. Misal, Bapak Ustadz Muzammil yang berbudi. Bagi kita, orang sektor 5, berbudi adalah berarti baik, punya budi pekerti. Tapi bagi orang seberang, berbudi artinya berbohong. Sehingga ketika menyebut Pak Ustadz Muzammil berbudi punya dua konotasi, berbohong atau berperilaku yang baik. Maka jangan dipakai kalimat berbudi ini karena menimbulkan konotasi yang berbeda, persepsi yang berbeda, interpretasi yang berbeda, atau makna yang berbeda. Sebagaimana
Al-karmu atau al-karom adalah hatinya orang beriman dan sering dipakai oleh mereka sebagai anggur yang sudah menjadi arak atau bahasa lain khamr. Nah, ini penting agar kita tidak salah memberikan nama, salah menyebut nama, dan salah memanggil. Karena pada kalimat sebelumnya, pembahasan sebelumnya, apa yang kita ucapkan adalah bagian daripada doa. Maka yang pasti-pasti saja bahwa itu adalah baik. Hadis yang kedua, An Wa'il bin Hujr radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu al-karmu walakin qulu al-inabu wal habal. La taqulu, janganlah kalian menyebutkan al-karmu bagi anggur yang sudah berubah jadi arak dengan karmu atau karom, al-mukarrom. Walakin qulu al-inab, tapi sebutlah al-inab wal habala. Inab juga anggur, habala juga anggur. Cari kalimat yang tidak ada padanan yang menimbulkan interpretasi berlawanan. Begitu ya Pak? Misalnya ada sebagian orang yang membakar kemenyan misalnya. Tujuannya apa? Supaya ruangan ini wangi, kasih wangi-wangian. Ya, silahkan. Tapi nanti kalau kemudian bakar menyannya pakai dupa, khawatir diinterpretasikan oleh mereka menyembah selain daripada Allah, memberikan sesajen daripada Allah, ya dihindari. Karena akan menimbulkan konotasi yang berbeda. Atau misalnya begini, kita menyebut Allah dengan Tuhan. Allah dengan Tuhan kan berbeda. Tuhan itu ya siapapun, ya kan? Siapapun yang berkuasa yang bisa dinamakan Tuhan, yang dianggap berkuasa oleh mereka, orang-orang selain Islam pun mereka menyebut Tuhan. Tapi bagi kita, tetap kita mengatakan Allah. Misalnya begini, yuk kita beribadah kepada Allah, jangan kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan nanti konotasinya adalah bareng-bareng dengan mereka, orang selain Islam. Seperti itu. Atau misalnya kalau kalimat sembahyang dipakai oleh orang yang Buddha atau Hindu misalnya, ya udah kita jangan pakai kalimat itu, sembahyang misalnya. Pakai kalimat sholat misalnya, dan lain seterusnya. Jadi hindari kalimat-kalimat yang kemudian menimbulkan konotasi interpretasi yang berbeda dengan kalimat yang sesinonim dengan. Gitu ya Pak? Jadi esensinya adalah jangan sampai ada makna yang kabur, makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, membatasi dengan pengertian-pengertian yang khusus, tidak pengertian yang multitafsir. Ya, misalnya kita pergi haji misalnya. Yuk kita ziarah ke Mekah. Ya udah haji saja, usah
diganti dengan ziarah misalnya. Atau misalnya sholat itu arti secara bahasanya adalah doa, walaupun secara istilah, secara bahasa adalah doa, secara istilah adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita misalnya mau menggunakan istilah sholat itu dengan bahasa kita, yuk kita sama-sama doa. Gak usah, sholat ya sholat aja, gak usah diganti dengan doa, gak usah diganti dengan doa. Kenapa? Karena nanti akan terjadi multitafsir. Misalnya begini, bapak-bapak, yuk kita sama-sama doa Isya misalnya. Kira-kira konotasi orang kalau seperti itu apa? Doa Isya maksudnya apa ini? Macam-macam. Padahal maksud kita adalah sholat Isya. Kenapa kamu menyebutnya doa? Sholat itu kan secara bahasa doa. Gak usah kalimat yang sudah baku ditetapkan sholat ya sholat. Gak usah diganti dengan doa. Gak usah diganti dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nanti beda konotasinya. Doa banyak caranya. Mendekatkan diri kepada Allah juga banyak. Maka gak usah dirubah-rubah. Ya kan? Yang kemudian menimbulkan multitafsir. Menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Yang macam-macam. Yuk kita taklim misalnya. Udah taklim. Ya kan? Nanti taklim akan punya konotasi yang berbeda lagi, misalnya dengan diskusi misalnya, akan berbeda lagi. Karena diskusi nanti konotasinya lebih luas, gitu kan? Lebih luas, tidak hanya masalah agama, ya kan? Tapi masalah hal-hal lain, misalnya masalah kemasyarakatan, masalah organisasi. Tapi kalau taklim itu kan sudah jelas konotasinya lebih banyak pada kajian agama. Kalau diskusi, musyawarah kan bisa lebih luas, tidak hanya permasalahan agama, masalah warga, masalah keluarga, masalah bertetangga, itu musyawarah atau diskusi. Jadi yang menimbulkan multitafsir nggak usah dipergunakan, ya kan? Karena nanti salah dalam interpretasi. Gitu ya Pak? Ada yang masih janggal? Bukan. Jadi gini, kalau hukum karma itu kan yang sering diucapkan oleh orang yang melakukan sesuatu ada balasan itu karma. Tapi karma atau karom di sini artinya kan kemuliaan. Orang Arab menyebut anggur yang berubah jadi arak itu dengan karomun, karma karomun. Padahal karom itu adalah hatinya orang beriman. Kalau anggur yang berubah jadi arak itu namanya khomer. Khomer itu minuman yang najis dan memabukkan. Jadi supaya tidak salah persepsi, tidak boleh menggunakan anggur yang berubah menjadi arak dengan sebutan karom. Tapi diganti dengan ainabun atau habalatun. Gitu ya Pak? Begitu. Jadi kalau hukum karma beda. Hukum karma itu konotasi kita itu kan hari ini kita berbuat baik, nanti ada orang yang akan berbuat baik pada kita. Hari ini kita jahat, nanti ada orang yang akan berbuat jahat terhadap
kita, karma. Itu kan, walaupun dalam Islam tetap ada man hamila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik falinafsih, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a, dan barang siapa yang berbuat jahat fa'alaiha, yang maka kembali kepada dirinya sendiri. Esensinya yaitu kalau karma. Tapi karma di sini maksudnya karomun, nama anggur. Itu ya Pak? Paham ya? Oke. Cukup? Lanjut hadis berikutnya. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubashiril mar'atu al mar'ata fatasifaha fatasofiha li zaujiha masofa fatasifaha li zaujiha ka'annahu yang dulu ilaiha. Muttafaqun alaih. Ani Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi Imam Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tubashiru al-mar'atu al-mar'ata, janganlah bersentuhan kulit, saling tempel menempel. Ada mana lain? Ada yang memberikan terjemah janganlah berselimut. Bergaul. Selain bergaul ada enggak? Basyaro, yubashiru. Kalau saya lebih memberikan mana, tubashir itu nempel-nempel kulitnya, tempel-tempelan kulit, pegang-pegangan, bergaul. Bergaulnya akrab lah, boleh ya. Al-mar'atu al-mar'ata, seorang perempuan dengan perempuan lain. Kemudian fatasifa, apa fatasofaha? Fatasifaha wasofa yasifu fatasifaha. Kemudian perempuan itu menyebutkan mensifatinya atau menyebutkan ciri-ciri dari perempuan tadi yang telah bersentuhan kulit li zaujiha, kepada suaminya. Ka'annahu, seakan-akan suaminya yang dulu melihat ilaiha, kepada perempuan tadi yang telah disebutkan kulitnya, ciri-cirinya, sifatnya, halus kulitnya kepada atau oleh istrinya kepada suami. Seakan-akan suaminya, oh iya ya, wah si fulan ini kulitnya halus, orangnya cakep, putih, manis, bla 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 bla. Jadi sang suami yang tidak tahu, tidak melihat, jadi seakan-akan tergambarkan gambaran dari teman perempuannya atas informasi dari istrinya. Nah, hal seperti ini itu dilarang. Itu dilarang. Berarti kalau di sinetron sering terjadi perselingkuhan,
seorang teman perempuan dengan perempuan lain, ya kan? Seorang perempuan teman dari istrinya selingkuh dengan suaminya. Ya inilah hadis ini mengantisipasinya. Menyebutkan saja tidak boleh, apalagi kemudian dibawa pulang ke rumah. Ya kan? Ayah, nih teman saya orangnya cakep, bahenol. Mana dibawa? Ya udah, bener lah. Itu seperti itu. Beda sentuhannya kalau perempuan itu kepada laki-laki beda. Kalau laki-laki itu kepada perempuan terang gitu kan. Kalau perempuan sama laki-laki ya terlalu gitu kan. Dan jarang. Makanya larangan ini adalah janganlah seorang wanita ya kan yang telah bersentuhan kulit dengan seorang perempuan lain kemudian diceritakan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, karakternya kepada suaminya. Seakan-akan suami itu melihat langsung apa perempuan yang telah diceritakan oleh istrinya. Timbulnya, ya udah nomor teleponnya mana? Minta tuh, WA janjian di mana? Ya jadilah begitu. Jadi pokok permasalahannya adalah kenapa perempuan dilarang untuk menceritakan temannya kepada suaminya agar suaminya jangan tertarik. Yang ada di rumah udah peot misalnya. Ya, sementara yang diceritakan oleh istrinya masih kenceng, masih mulus. Milih yang orang yang mulus. Salah siapa berarti? Salah siapa? Salah istrinya. Salah istrinya, salah suaminya juga. Ya. Dalam bahasa kaidah fikih itu sadud dzari'ah, menutup bahaya gitu kan. Yang menimbulkan bahaya jangan. Ini malah dibawa pulang ke rumah. Ayah, nih teman saya nih ayah. Ya yaudah kamu sana pergi berduaan. Masalah. Itu ya Pak. Jadi ini adalah tujuan akhirnya adalah supaya suami tidak cemburu, suami tidak tertarik kepada perempuan itu. Ujungnya kalau dia tertarik, istrinya cemburu nggak? Kalau cemburu berantem nggak? Kalau udah berantem ngerepot. Makanya tuh basir itu maknanya banyak. Kalau tadi bergaul ya, bergaul. Basir itu kan kulit, basyarotun, tempelan kulit, bersentuhan kulit, ya bergaul dengan akrab lah gitu kan. Diceritain semuanya. Ya udah. Akhirnya minta nomor teleponnya. Nggak pamit. Dan minta nomor telepon janjian. Ya. Jangan disalahkan Pak Amin lah. Salahkan istrinya. Ngapain cerita-cerita ke suaminya ya? Begitu. Mami lagi nunggu-nunggu diceritain ya kebenaran nih. Gitu. Dan selesai. Cuman satu hadisnya ya. Satu, walaupun satu tetap jadi perhatian kita. Kasih tahu istri Pak, ya. La tubashiril mar'atu al mar'ata fatasifaha izaujiha kannahu yang dulu ilaiha. Perempuan tidak boleh menceritakan sifat karakter, apalagi kulit dan seterusnya, temannya. Dia boleh diceritakan kepada suaminya. Ya, selesai. Hadis berikutnya, monggo. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
La yaqulanna ahadukum Allahumma ghafirli in syi'ta Allahumma rahamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innahu la mukriha lahu muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. La yaqulanna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku ya Allah jika engkau berkenan. Allahumma irhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku ya Allah jika engkau berkenan. Nggak usah pakai jika-jika, nggak usah. Liya'zimil mas'alah, hendaklah ia minta dengan sungguh-sungguh, yakin, sebab tidak seorang pun yang dapat memaksa Allah. Yakin aja, bismillah bisa, bener Pak, yakin bismillah bisa. Saya punya adik ya, ada jauh. Kalau ngomong, bismillah aja. Kelihatannya nggak mungkin, tapi terjadi. Makanya keyakinan itu perlu dibangun, Pak. Kalau dalam bahasa sederhananya, jangan takut, Allah Maha Kaya. Jangan takut, minta yang banyak. Allah Maha Kaya. Allah nggak bosan untuk menerima doa kita. Pemberian Allah nggak terbatas banyak. Udah minta aja, jangan takut. Minta yang banyak. Minta terus menerus. Insya Allah dijawab. Nah, di antara permintaan kita kan mudah-mudahan ngaji kita dicatat jadi amal soleh. Mudah-mudahan ngaji kita jadi wasilah husnul khotimah. Doa kita juga mudah-mudahan ngaji kita jadi wasilah selamat dunia, selamat alam kubur, selamat akhirat, selamat siksa api neraka. Udah minta aja. Pokoknya dikasih nggak dikasih minta dikasih pokoknya. Ya Pak ya. Yakin aja insya Allah dikasih. Jadi para jamaah sekalian, kita tidak boleh meragukan kemurahan Allah. Nggak boleh meragukan maha pemberinya Allah, maha kayanya Allah. Yakin aja. Yakin. Benar. Yakin. Tahadusan binikmah. Saya ketika kuliah S1 lah dulu. Saya nggak mikir nanti bagaimana. Enggak, punya Allah Pak. Yang penting buat daftarnya ada. Yang boleh duit 1.000, 2.000 masukin kaleng. Dapat 311.000. Saya bawa, Pak, daftar kuliah. Besok, ngapain mikirin besok? Allah Maha Kaya kok. Ya kan? Biarin Allah yang menyelesaikan. Selesai juga. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Artinya bahwa yakin akan pertolongan Allah. Yakin akan pemberian. Gak usah ragu. Asal mantap. Diulang. 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 Sering saya sampaikan kepada guru-guru yang masih muda yang belum pada nikah. Neng, suami kamu adalah apa yang ada dalam pikiran kamu dan doa kamu. Apa yang ada dalam doa kamu, itulah suami kamu nanti akan terwujudkan. Artinya bahwa ketika kita meminta, ketika kita berdoa, maka harus dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Gak ada yang mustahil di sisi Allah, di mata Allah. Orang hidup aja, orang mati aja bisa dihidupkan oleh Nabi Isa, ya kan?
atas karunia Allah. Makanya nggak usah ragu-ragu. Ya Allah, jika Engkau berkenan, nggak usah. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Pak, gitu. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim dikatakan walakin liya'zim wal yu'zimir raghbah fa inna Allah ta'ala la yata'azamuhu syai'un a'ta. Tetapi hendaklah bersungguh-sungguh dan membulatkan keinginannya untuk dikabulkan. Saya kalau lagi dagang sapi, dagang kambing, saya nanya bapak saya, Pak, habis enggak? Habis, insya Allah. Benar Pak, habis, insya Allah. Benar. Benar. Habis enggak Pak? Habis, insya Allah. Bapak selalu begitu. Almarhum. Makanya hendaklah bersungguh-sungguh dalam membulatkan keinginannya. Jangan berubah. Nanti ada orang ngomong begini berubah. Udah bismillah aja. Tujuannya apa? Niatnya apa? Doanya apa? Mintanya apa? Terus. Yakin. Sungguh-sungguh. Bulat. Kalau bulat itu Pak. Nih bulat. Itu nggak ada celah untuk masuk sesuatu ke dalamnya. Penuh dengan keyakinan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang terasa berat untuk diberikan. Gak ada yang berat bagi Allah. Ya Pak? Yakin gak Pak? Yakin. Banyak sering kalau ibu-ibu, Pak, saya bingung nih mau daftarin anak, takutnya nanti. Ya udah bismillah, maju aja dulu. Jangan dikte Allah, jangan suudzon sama Allah, maju aja dulu, kan kita ketemu jalan. Coba tanya tuh bapak-bapak yang pada pesantrenin anak, kebayang nggak awalnya dari mana nanti duit? Maju aja dulu, nanti kita ketemu jalan. Jangan cengeng ya Pak, jangan cengeng. Maju, bismillah. Kita doa secara sungguh-sungguh. Kita minta secara sungguh-sungguh, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza, dan ketika sa'ala meminta kepada engkau ibadi hambaku. Wa idza sa'ala, ketika bertanya kepada engkau Muhammad. Siapa yang bertanya ibadi hambaku anni, tentang aku, kata Allah. Fa inni, maka jawab sesungguhnya aku qaribun, sangat dekat. Ujibu, aku menjawab da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Yakin gak Pak? Yakin gak? Insya Allah. Ada berapa hadis Pak? Satu lagi ya. Yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakriha lahu, muttafaqun alaih. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Anas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza da'a ahadukum,
ketika salah satu di antara kalian berdoa, idza da'a ahadukum, maka falyazimil mas'alah, berdoalah dengan secara sungguh-sungguh. Wala yaqulanna, jangan pernah mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah jika engkau berkenan maka berilah aku. Jika berkenan, berarti enggak percaya. Fa innahu la mustaqriha lahu, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah. Artinya bahwa di dalam kita berdoa yakin dan optimis bahwa doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, jangan putus asa. Jangan suudzon. Kadang kita minta air panas, begitu dikasih air panas belum bisa diminum, nungguin hilang panasnya, ya kan? Ya udah, mintanya nggak usah air panas, ya kan? Kadang kita minta dingin, nggak cocok buat kita, ya kan? Ternyata dikasih air hangat, oh pas buat kita. Artinya apa yang kita minta, kadang Allah tidak memberikan sesuai dengan yang kita minta, tapi disesuaikan dengan kebaikan kita, atau disesuaikan dengan yang terbaik buat kita. Maka jangan putus asa, terus saja berdoa. Ya, cuman memang di dalam berdoa itu, di samping kita yakin doa kita dijabah, syarat-syarat dari doa kita lengkapi. Makanannya halal. Jangan pernah berbuat jahat, memutuskan tali silaturahim dengan orang. Ini diantara persyaratan doa. Demikianlah para jamaah sekalian. Jadi malam ini kita bahas 3 pembahasan. Nomor 1, jangan mengundang mengucap kalimat yang menimbulkan interpretasi multitafsir. Nomor 2, ajarin istri kita nggak usah menceritakan tentang temannya yang kita nggak tahu, ya kan? Karena bisa menimbulkan perselingkuhan dan lain-lain. Yang ketiganya adalah dalam berdoa harus yakin dan optimis, tidak putus asa, yakin akan dikabulkan oleh Allah dan diberikan yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa ftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.